Ya udah aja ya. Apa? Mau dilanjutin? Mau dilanjutin. Oke, lanjutin. Ya udah boleh. Terus Tadi kita udah bahas nih dari yang awal, cerita yang awal kita udah bahas tentang si bungkus-bungkus si Gilang bungkus. Iya. Yang bungkusnya pakai kain jari. Yang ceritanya rada horor, rada serem. Tapi happening banget kan. Lagi hits banget beritanya di mana-mana gitu kan. Ternyata korbannya juga udah lumayan banyak. Iya. Jadi jangan sampai kita jadi korban-korban selanjutnya dan jangan sampai ada pelaku selanjutnya. Sudah stop di Gilang. Iya, begitu. Kan? Terus yang tadi kita juga udah bahas tentang pengenalan kain jaringnya. Ternyata kain jaring itu selain punya unsur-unsur tertentu, dia juga memiliki makna dan filosofinya sendiri-sendiri. Di tiap-tiap coraknya itu. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Kita mau ngasih tahu sedikit apa banyak, Cak? Yang banyak deh kayaknya ya. Aduh, banyak ya. Ini cerita yang rada-rada horor, rada-rada mistis, tapi masih berkaitan erat sama kain jaring. Oke. Ini kita based on true story ya guys. Ceritanya ini dari Agil R. Saputra. Jadi ini dipostingnya dia lewat Twitter juga. Jadi itu dia ngeceritain gitu pengalamannya si Mas Agung ini seorang pewaris jarik lurik dari kakeknya. Jadi itu dia waktu masa hidup kakeknya. Iya betul. Okay. Masa hidup kakeknya ini dia suka ngoleksi kain jarik gitu, Jak. Oh, kolektor. Iya betul, kolektor ya namanya ya. Kalau kolektor. Yang pasti bukan kain jarik yang biasa aja nih. Yang dulunya pernah dipakai sama orang-orang yang orang-orang penting kayak seperti tokoh-tokoh nasional gitu, Jak. Oh, dia punya tuh. Pasti punya karena dia kan kolektor. Terus karena mungkin jarik itu semakin jarang di tahun era 90-an, jadi beliau itu mengoleksi jarik lurik bekas penutup orang meninggal juga nih, Jak. Iya, nggak tahu motivasinya apa. Tapi koleksi beliau yang jenis ini semakin banyak dan ada kesaksiannya juga gitu, Jak. Oh, berarti dia koleksi itu tapi ada kisahnya. Iya, ada kisahnya. Oke. Ya pokoknya nggak tahu kenapa dia suka ngoleksi kain jarik itu. Mungkin dari situ ada yang ada suatu ikatan, mungkin ada tradisi dari keluarganya kah, dari yang sebelum-sebelumnya. Jadi dia harus ngoleksi kain jarik itu, Jak, gitu. Tapi agak creepy ya, ada orang yang mau ngoleksi kain jarik bekas penutup orang meninggal. Kan biasanya kayak gitu kan, mungkin dicuci disimpan lagi buat dipakai sama keluarganya lagi. Iya gitu. Tapi kalau ini malah dia mengoleksi gitu. Mungkin dia ada ketertarikan khusus mungkin sama kayak motifnya gitu. Atau sama kisah di baliknya gitu kan. Kita nggak tahu gitu. Ini kisah ini sampai rame banget, Jak, di Twitter. Kalau kalian penasaran boleh sih buka Twitternya, di baca searching. Karena itu panjang banget sih ceritanya. Mungkin kita ngasih tahu dari sisi si Mas Agungnya ini, si cucu dari kakek si kolektor kain jariknya. Nah, kalau si Mas Agungnya ini pada saat itu umur 34 tahun, Ca. Umur 34 tahun. Nah, terus kakeknya itu namanya almarhum kakek Slamet Purbo Trengginas. Trengginas. Beliau itu meninggal di 2011 di usia 102 tahun. Wow, panjang umur banget ya, Jak. 102 tahun, bayangin aja, guys. Iya. Nah, sebelum kakeknya meninggal 2 tahun sebelumnya tuh si Mas Agung ini sekeluarga memutuskan pindah dari kotanya ke daerah Bantul, Temanggung. Gitu. Temanggung tuh Jawa Timur ya? Iya. Maaf ya guys kalau salah. Iya guys, maafin kalau salah. Terus si Mas Agungnya ini kuliah di Jogja. Jadi mungkin dia dari Jogja pindah ke Temanggung. Iya. Terus dia pulangnya ke Bantul itu jarang-jarang, Ca. Jadi ini ke Bantul ini ke rumah si kakek tadi itu. Gitu. Terus di sini juga. Tapi dia tuh seneng, Ca.
si Mas Agung ini seneng pulang ke Bantul walaupun jaraknya agak jauh ya, karena dia ngerasa tuh dia pulang kayak ke rumah masa kecilnya. Dulu tuh berarti dia tuh tumbuh dan besar tuh di rumah kakeknya di Bantul itu. Makanya dia tahu. Makanya mungkin juga dia menjadi pewaris si kain jarik koleksi kakeknya itu. Mungkin kakeknya mempercayakan itu semua ke cucunya. Biarpun dia jaraknya jauh dari Temanggung Bantul, tapi dia senang karena dia ngerasa tuh rumah itu tuh rumah masa kecil dia gitu kan. Nah, udah gitu neneknya meninggal 10 tahun yang lalu. Wah, berarti waktu Mas Agung umur 24 tahun. Iya. Dan terus si kakek ditinggalin lama juga ya jaraknya ya. Berarti jarak nenek meninggal sama kakeknya meninggal tuh jaraknya jauh. Iya, lama juga. Nah, terus jadi kakek ini sebelumnya emang udah sakit-sakitan. Udah sakit-sakitan, terus meninggal kan. Terus abis itu si Patrimo ini juga orang yang ngurusin kebun kopi milik kakek dari dulu. Nah, ternyata beliau juga lah yang ngebantu kakek ngurusin kain-kain jariknya itu. Apalagi sejak si kakek sakit-sakitan. Terus 40 hari setelah si kakek meninggal, Pak Trimo itu ngomong ke saya soal jarik ini. Gini percakapannya. Si Patrimo itu kayak ngurusin semua kain-kain jarik ya milik si kakeknya. Iya. Jadi tuh sebelumnya si Mas Agung juga sebenarnya mungkin sudah tahu, karena kakeknya pasti kalau misalkan ada barang kolektoran dari barang jarik dari mana, pasti ketemu misalkan di rumah. Kan otomatis Mas Agungnya ngelihat gitu kan. Makanya di sini diceritanya Mas Agung ngasih tahu kalau sebenarnya dia udah tahu kalau kakeknya itu kolektor kain jarik, dan koleksi kain jarik kakeknya ini bukan hanya koleksi kain jarik yang kain jarik baru guys, yang kita baru beli terus kita simpen buat kita koleksi, tapi koleksi kain jarik punya kakeknya ini yang memang sudah terpakai atau sudah digunakan oleh pemilik sebelumnya, tapi memiliki story di belakangnya, memiliki cerita-cerita mistis di belakangnya. Mungkin kain jariknya pernah kenapa, ada apa gitu kan, yang mungkin membuat si kakeknya Mas Agung ini tertarik, mungkin karena ada kisah-kisah di belakang kain jarik tersebut. Iya. Seperti itu. Nah, terus Jack, setelah kita dengar cerita ini, ceritanya si Gilang, kasusnya Gilang ini, itu kita kayak mikir, oh berarti kain jarik ini bukan cuman mengandung kisah-kisah filosofi, biasa ternyata coraknya. Kejadian mistis itu benar-benar terjadi karena kan orang mengaitkan kan ya. Pasti. Apalagi sekarang keupnya soal si Gilang. Kain jarik juga orang sering ngelihatnya bukan buat cuman gendongan, buat penutup orang meninggal juga. Kadang juga dipakai buat mandiin orang meninggal. Iya benar. Nah, pas kita kasih tahu lagi dengan cerita ini, berarti kain jarik itu nggak cuman hanya kain, berarti ada cerita. Kadang ada cerita di belakang kain jariknya yang membuat kain jarik itu terlihat lebih mistis, lebih magis, karena ada histori di belakangnya gitu kan. Udah cukup merinding dari awal kita udah ceritain Gilang bungkus kain jarik. Tapi boleh loh teman-teman kalau mau pengen bagi-bagi cerita tentang kain jariknya ya, atau ada cerita-cerita lain yang menarik yang pengen kita bantu review atau mau kita ceritain lagi ke teman-teman, bisa boleh tinggal kirim, komen di bawah komen di bawah, bantu komen, terus kasih tahu cerita apa sih yang menurut kalian tuh pengen kita bahas, tapi ceritanya dari kalian, yang menurut kalian nih cerita bagus nih kalau dibahas sama tim dari cerita kita, nggak? Mungkin segitu aja kali ya ceritanya ya. Kalau udah agak merinding gitu. Iya, benar. Apalagi peninggalannya serem gitu kan. Kain jarik yang bertuah ibaratnya. Yang masih ada sampai sekarang ternyata masih ada tapi udah beda tangan. Iya, udah beda tangan. Nah, udah kali ya. Iya, ya udahlah ya. Sampai sini aja kali cerita kita di episode kedua. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa di-share juga kalau teman-temannya. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar dapat updatean video terbaru dari kita. Oke, kita pamit. Kita pamit dulu. Stay tune terus di cerita kita. Dadah.